akuntansi. Nah, welcome back to Accounting on Air edisi last chapter dari Accounting on Air. Kali ini kita kedatangan dengan Hakim dan juga Hakim Panja Prakarsa periode 2024 dan juga 2025. Halo Oke, semuanya. sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya, Kak. Sebelum perkenalkan, nama aku Farah Zahra, aku dari BK 3A. Nah, boleh nih dari kakak juga untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman akuntansi. Perkenalkan, nama gue Muhammad Nagli, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Kabinet Prakarsa. Di sini gue nggak sendirian, di sini bersama wakil gue. Oke, kenalin ya teman-teman akuntansi. Nama gue Ferdiansyah Putra Khalil. Di sini ya nemenin Adli sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa jurusan akuntansi Kabinet Prakarsa. Tapi by the way, kita dua-duanya dari AKT. Iya, Gitu sekelas dia. lagi kita. Benar. Kayak gitu. Mungkin itu sih perkenalan dari kami ya. Kompak ya, Kak? Kompak. Oke, mungkin sebelum kita mulai podcastnya nih, Kak, boleh kali kita tagline terlebih dahulu. Boleh banget. Oke, jadi dari Accounting on Air ini ada tagline kayak suara akuntansi yang menginspirasi. Jadi pas aku sebutin Accounting on Air, Kak Adlin juga Kak Ferdi, kita bilang bareng-bareng suara akuntansi yang menginspirasi. Oke. Siap, Kak? Siap. Oke, 1, 2, 3. Accounting on Air. Suara akuntansi yang menginspirasi. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Kak. Oke. Untuk podcastnya, aku pertama-tama mau nanya nih, apa sih yang memotivasi Kak Adli dan juga Kak Ferdi untuk maju sebagai Kahim dan juga Wakahim HMJA periode 2024 dan juga 2025? Oke. Terkait apa sih sebenarnya yang memotivasi kita berdua gitu? Ya, kalau misalkan terkait motivasi untuk maju, pasti karena ada keresahan gitu Betul. antara kita berdua ya, tapi keresahannya juga beda-beda gitu. Tapi kita ya namanya sebagai ketua dan wakil harus bisa menyatukan kayak gitu. Dan karena kita juga melihat keresahan yang ada gitu, entah di akuntansi sendiri ataupun di HMJA, berawal dari keresahan kita mencoba untuk merancang dan mengimprovisasi agar menjadi lebih baik lagi kayak gitu sih. Betul. Dan juga ya di sini kita memberanikan diri gitu untuk take role atau ngambil peran yang mana kita percaya bahwa dengan mengambil peran ini benefit akan berjalan dengan sendirinya gitu. Yang mana pasti orang-orang mengambil peran pasti untuk mengambil benefit juga kan. Gitu. Nah, itu kami percaya bahwa dengan kita mengambil peran ini benefit akan berjalan dengan sendirinya gitu, entah untuk akuntansi itu sendiri ataupun untuk diri kami juga tentunya, seperti itu sih. Jadi singkatnya tuh kayak apa ya, yang resah tuh banyak, tapi untuk siapa yang berani mengambil peran itu nggak semuanya kayak gitu. Betul. Dan ya kalau misalkan kita hanya resah-resah aja tapi nggak ada yang mengambil peran ya percuma juga kayak gitu. Dan kita coba untuk mengambil peran juga kayak gitu. Oke. Berarti balik lagi ke keresahan dan juga kakak dan Kak Ferdi juga untuk berani untuk mengambil peran di akuntansi, baik itu untuk benefit diri kakak dan juga untuk jurusan. Betul. Iya. Gitu. Nah, setelah kakak terpilih nih, kakak terpilih jadi Kahim dan juga Wakahim, hal pertama yang kakak lakuin untuk hal yang pertama kakak lakukan tuh apa? Oke, ini sedikit menarik juga. Menarik sih. Menarik. Kayak pertama kali yang kita lakukan, yang pertama ketika terpilih kita mencoba mengenal lebih dekat dulu lagi sih, antara Ferdi mengenal gue lebih dalam lagi ataupun gue mengenal Ferdi lebih dalam lagi kayak gitu. Terus yang kedua, mulai coba untuk merancang untuk kedepannya lebih detailnya lagi, kita ngapain aja gitu. Dan karena sebelum pemilihan juga udah memilih juga inti gitu ya. Iya, betul. Jadi kita juga mengenal inti lebih dalam lagi kayak gitu. Jadi setiap kadep, kabir ataupun kabat kita ya mengenal lebih dalam lagi gitu, deep talk dan segala macam kayak gitu sih. Betul. Yang mana emang setelah terpilih itu ya pasti kita pertama bersyukur terlebih dahulu sih. Ya, karena
dengan hasil kerja keras kita ternyata membuahkan hasil gitu, yang mana kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Tadi udah dijelasin sama Kak Adli juga ya, bahwa setelah kita terpilih pasti akan banyak to do list yang dilakukan gitu. Namun ya di situ kita still enjoy aja, karena ya di sini kita ngejalanin bukan karena sebuah apa ya, keterpaksaan juga gitu, karena di sini emang keinginan kita untuk ya menjadi sebuah pemimpin yang memang untuk kebermanfaatan orang lain juga, seperti itu nggak sih? Betul betul betul. Tapi Itu betul sih. sih Kak, pasti kalau ngejalanin suatu himpunan pasti harus hal yang pertama dilakuin itu memperkuat internal dulu ya Kak. Jadi Iya. kayak hal yang pertama Kakak lakuin itu bonding ke teman-teman inti Kakak juga, Iya. inti Kakak itu. Mungkin kan himpunan itu pasti Kahim dan juga Wakahim itu untuk kerjaannya pasti nggak hanya fokus ke internal aja kan ya Kak. Baik itu Betul. internal himpunannya atau himpunan internal dari jurusan akuntansi, tapi juga ke eksternal juga kan. Nah menurut aku mau nanya nih, kira-kira dari Kak Ferdi dan juga Kak Adi ada nggak sih Kakak rasa untuk tantangan-tantangan yang dihadapin selama menjalankan di periode ini? Oke. Dan terkait tantangan ya, tantangan yang kita lewatin juga menarik ke belakang cukup banyak juga sih. Cukup banyak. Cuman kalau misalkan kita melihat lebih jauh lagi gitu ya, sebenarnya yang menjadi sebuah tantangan kita adalah kita berpacu dengan jurusan lain juga gitu. Kita berpacu dengan organisasi lain di luar HMJA juga, di luar akuntansi. Dan karena ya setiap pemimpin beda orang, dan setiap orang juga beda pemikiran juga gitu. Betul. Dan itu menjadi sebuah tantangan juga, bagaimana caranya kita membawa suara akuntansi keluar dan ibaratnya menyatukan pemikiran dari akuntansi sendiri dengan orang lain di luar akuntansi itu, kayak gitu. Terus terkait tantangan itu dalam ranah yang eksternal sih, kayak gitu. Terus terkait tantangan apalagi Per, kira-kira Per? Kalau tadi udah eksternal ya. Iya. Kalau internal ya mungkin bisa dibilang tantangan terbesar adalah manajemen SDM sih teman-teman. Karena di situ kita harus benar-benar paham bagaimana SDM kita itu berjalan, bagaimana ibaratnya tuh behavior dari SDM kita itu seperti apa, supaya kita bisa menyesuaikan apa yang harus dilakukan oleh kita untuk memanage mereka gitu. Betul. Itu cukup menjadi tantangan. Terus juga ya kita sebagai ibaratnya salah satu stakeholder juga ya di akuntansi. Betul. Nah kita juga harus ibaratnya berkorporasi juga dengan struktural gedung F ini gitu. Betul. Yang mana di situ butuh jam terbang juga teman-teman untuk ya ibaratnya berkoordinasi dengan struktural dan segala macam stakeholder yang ada di akuntansi. Gitu sih. Dan sebenarnya kalau misalkan yang menjadi sebuah tantangan yang tricky menurut kita berdua itu ketika misal mau ada demo gitu, demo dan ya secara kita udah paham juga gitu bahwa demo-demo juga mana sih yang demo ibaratnya mewakili suara akuntansi, kayak gitu, yang sesuai dengan jalannya isu yang kita bawakan, kayak gitu. Berarti kalau untuk eksternalnya ada untuk permasalahannya tantangan itu ada di eksternal juga ada internal ya Kak. Gitu. Oke, aku juga mau nanya nih, kan kabinet yang Kakak bawakan itu atas nama Prakarsa ya Kak. Nah, kira-kira ada nggak sih makna atau kayak ide-ide yang kenapa Kakak bawa nama Prakarsa ini sebagai nama kabinet di periodisasi Kakak? Oke, menarik. Boleh dulu. Jadi sedikit fun fact ya. Jadi nama Prakarsa ini adalah Ferdi yang memberikan ide gitu. Dan Ferdi ngambilnya tuh dari agenda yang dijalankan, yaitu TOT, kayak gitu, Training of Trainer. Betul. Periode sebelumnya, kayak gitu. Dan Prakarsa ini sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta teman-teman, yang artinya adalah inisiator, kayak gitu. Ya, jadi secara singkatnya dari kita berdua tuh pengen akuntansi ini yang
ibaratnya menjadi sebuah memiliki inisiatif tinggi gitu di internal maupun eksternal jurusan akuntansi itu sendiri kayak gitu. Karena kita juga himpunan mahasiswa jurusan akuntansi kan sebagai wadah mahasiswa juga. Betul. Dan kita harus punya sikap inisiatif dalam mewadahi mahasiswa akuntansi itu sendiri kayak gitu. Mungkin Ferdi mau lebih jelas lagi. Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih, karena kan kita melihat bahwa nama prakarsa ini juga muncul atas keresahan, mungkin karena ini dari agenda TOT gue juga pas gue jalanin ya. Nah, ini berawal dari ya keresahan gitu, bahwa masih kurangnya inisiatif para SDM sebelumnya gitu, yang mana kita ngebawain sebagai sebuah harapannya itu sebuah perubahan juga gitu kan, harapan sebuah perubahan yang mana diimplementasikan pada periode ini supaya si SDM-nya ini bisa berinisiatif entah di agenda maupun proker ataupun kegiatan-kegiatan lain gitu, atau mungkin dari hal kecil dari lingkup kelas mungkin. Nah, itu yang kita harapkan dari SDM HMJ tuh, HMJ Prakarsa tuh seperti itu gitu, berinisiatif kayak gitu. Oke. Berarti makna sebenarnya nilai utama yang benar-benar pengen dibawain itu lebih ke inisiatif ya Kak? Betul. Oke. Aku juga mau nanya nih Kak, kan sekarang tuh dari HMJ Kabinet Prakarsa juga sudah masuk ke akhir periode ya Kak. Nah juga kita udah ngelaksanain banyak agenda ataupun proker besar di jurusan akuntansi. Oke. Nah aku mau nanya nih, kira-kira dari kakak ada nggak sih hal yang membanggakan dalam dalam perjalanan periode kali ini gitu? Yang menurut Kak Adlin juga Kak Ferdi membanggakan gitu. Oke. Nah, ya, sebenarnya banyak yang bisa kita banggain juga gitu. Betul. Atau teman-teman staff juga bisa banggain. Ya, gue rasa banyak juga. Cuman kalau misalkan dari kita berdua yang membanggakan dalam periode ini, yang pertama adalah inisiatif dari organisatornya itu tercapai juga gitu dalam menjalankan agenda ataupun proker. Ya, sesuai dengan harapan kita juga gitu, membawakan nama Prakarsa sebagai doa. Ya, akhirnya tercapai. Terus ya dari gue sendiri melihat bahwa staf BPH untuk menjalankan agenda prokernya itu cukup tinggi inisiatifnya kayak gitu. Mungkin Ferdi mau jelasin lagi. Ya, selain itu ya itu kami utarakan karena kami bangga dengan SDM kami ya kayak gitu, yang mana ya menurut kami cukup ada peningkatan juga gitu, yang mana itu yang diharapkan oleh semua orang ya, peningkatan gitu. Terus juga kalau di kegiatan-kegiatan seperti agenda dan proker maupun kita membawa suara masyarakat juga. Betul. Ya di situ kami juga cukup banyak tercapai gitu target-target kami, entah dari proker-proker yang cukup besar seperti AF gitu kan. Ya alhamdulillah di situ juga menurut kami ada perkembangan juga, maupun ada inovasi di EGTV gitu kan, yang mana sebelum-sebelumnya belum pernah ada inovasi lagi gitu di EGTV, hingga muncul konten sehati gitu. Itu cukup kami banggakan. Terus juga mungkin dari advokasi juga itu kami cukup bangga juga gitu, karena banyak mahasiswa akuntansi yang cukup terbantu dengan adanya advokasi ini ya, yang mana banyak mahasiswa akuntansi yang mendapatkan keringanan UKT dan segala macamnya, even beasiswa gitu pun kami selalu membantu dan follow up gitu kalau misalnya ada mahasiswa akuntansi yang membutuhkan beasiswa kayak gitu. Itu sih. Oke, menurut kakak juga nih dari momen yang udah kita jalanin bareng-bareng nih Kak sebagai himpunan, menurut kakak tuh ada nggak sih momen yang paling berkesan bagi Kak Adi dan juga Kak Ferdi? Oke. Momen yang paling berkesan ya menurut kita berdua cukup banyak juga sih. Betul. Yang pertama paling awal terkait oprek, pas awal-awal open recruitment gitu ya, masih kebayang gitu gimana para staff di wawancara segala macam, ditanya-tanya ya,
jawabannya juga cukup menarik juga kayak gitu. Beragam ya. Iya, jadi kayak kita ngeliat, kalau dari gue sendiri kayak ngeliat, wah dulu kita tuh kayak gitu ya, kayak gitu sih. Terus lebih dari oprek kita, menurut gue selanjutnya tuh kayak stuban kayak gitu. Nah di stuban tuh kita benar-benar kayak bonding juga. Untuk satu malam kita apa ya, ya ada malam yang kita bisa free time ngobrol dengan para staff yang mungkin awalnya kita nggak pernah ngobrol sama sekali, terus karena ada stuban itu kita ngobrol juga kayak gitu. Terus momen yang mengesankan juga menurut gua baru itu sih. Cuman kalau Ferdi, kalau dari gue sendiri sih, ketika HMJ itu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, itu adalah momen terbaik yang gue rasakan sih. Karena itu adalah ibaratnya kita berhasil menjalankan fungsi himpunan gitu, yaitu memberikan kebermanfaatan juga, karena kan kita sebagai wadah ya. Nah pokoknya apapun yang memberikan kebermanfaatan ataupun kebahagiaan di internal HMJ sendiri, nah itu ya menjadi sebuah momen yang terbaik yang pernah ada gitu di HMJA periode ini gitu kan. Betul apalagi banget. dari yang gue rasakan sendiri gitu, banyak lah pokoknya. Garis besarnya sih kayak gitu ya, buat momen yang paling berkesan gitu. ya bermanfaat sih kuncinya itu. Bermanfaat, Karena memang ya esensi kita sebagai HMJ kan sebagai wadah juga kan. bener banget. Jadi ya kita harus bermanfaat juga kayak gitu sih. Tapi aku juga setuju sih Kak, yang bagian momen dimana kita studi banding dan juga jadi dimana kita bisa jatuhnya bonding lah, baik kita jadi nggak fokusan pada di departemen kita aja gitu. Betul. Jadi di situ di malam itu kita juga bisa saling sharing nih, kayak misalnya departemen itu ada apa, tapi balik lagi di luar pekerjaan, dan itu kayak ngebikin ada rasa kekeluargaan itu meningkat di hari itu. Bener banget. Itu menurut aku sih. Oke. Mungkin aku juga mau nanya nih, kalau misalnya dari AOA ini tuh didengerin dari kakak yang tahun lalu, kira-kira apa pesan yang akan kakak sampaikan untuk versi kalian di 1 tahun sebelumnya? Gimana tuh Dli? Mungkin boleh Ferdi dulu ya. Oke. Ini menarik ya, karena kalau misalnya dari gue sendiri nih, semisal diri gue yang dulu pas masih ibaratnya belum seperti sekarang lah ya, mungkin pesan buat diri gue yang itu adalah jangan takut akan tantangan yang ada sih. Yang mana tantangan tersebut sebenarnya berjalan beriringan dengan hal positif gitu. Yang mana kalau kita percaya dengan diri kita sendiri, kita punya independensi yang bagus, terus juga kita percaya dengan orang-orang di sekitar kita, output yang dihasilkan akan baik gitu ke depannya. Ketika kita lebih memilih jangka panjang daripada jangka pendek, itu adalah keputusan terbaik yang pernah ada, yang dibuat oleh diri gue sendiri gitu. Itu sih paling. Alright. Kalau misalkan dari gue ya, apa ya, nggak banyak sih sebenarnya, paling cuman kayak ngomong aja, ya semua bisa dilewatin dan kita akan capai di titik ini juga kayak gitu sih. Kalau dari gue. Mantap. Keren, pesannya keren banget dan memotivasikan juga sih Kak. Bener. Oke, mungkin kira-kira nih ada satu kata yang bisa ngedeskripsikan, menggambarkan periode kepemimpinan dari Kak Adi dan juga Kak Ferdi. Kira-kira kata itu apa sih? Aduh, duluan sih. Oke. Kalau Apa misalkan kepemimpinan kita berdua ya berarti. Iya. Satu kata ya. Satu kata menurut gue sendiri, 3D. Spontan aja. Spontan. Gue tegas. Ferdi Kalau gue sendiri humble sih. humble. Oke, boleh nih
kayak menurut kakak, kan tadi kakak bilang tegas, Kak Ferdi humble. Menurut kakak tuh alasannya apa kakak? Kata yang mendeskripsikan kepemimpinan kakak. Oke, karena dari gue sendiri kayak kurang suka aja melihat sebuah kesalahan yang dibenarkan gitu. Jadi ya even ke diri gue sendiri pun kalau misalkan gue salah ya gue bilang gue salah. Gue nggak akan membela apapun untuk membenarkan diri gue sendiri gitu. Jadi ya pun ke orang lain ketika salah ya gue akan bilang salah juga kayak gitu. Ya setuju sih, kalau soal tegas pastinya kalau ada hal yang memang patut dibenarkan ya harus dibenahi gitu. Nah kalau gue sendiri kenapa humble ya, karena ini dari bawaan diri gue sendiri sih, yang mana gue sebagai wakil ketua himpunan gue lebih suka untuk ibaratnya ya merakyat gitu, yang mana gue sendiri pun perlu mengenal SDM di HMJ sendiri, kayak bagaimana sih sebenarnya watak mereka masing-masing pribadinya. Nah makanya dari gue tuh ngebawain humble karena ya gue sendiri tuh mau mengenal SDM gue sendiri gitu, kayak gitu sih. That's why gue milih humble. Nah makanya kita tuh sebagai partner perlu saling mengisi sih. Makanya ketika Adli tegas ya gue humble, ketika gue tegas pun Adli juga bisa humble gitu. Seperti Harus itu. sih, itu Harus Saling tegas melengkapi. tegas bukan berarti Marah-marah. marah-marah atau segala Betul. macam gitu. Iya. Tapi ada caranya sendiri gimana caranya untuk mengatakan bahwa orang itu salah dengan mengenal watak orang tersebut. Betul. Itu dia. Berarti lebih ke gimana cara kita bisa mempelajari dari kepribadian watak di diri Betul. itu. Betul. Oke, aku juga mau nanya nih kak, ada nggak sih yang ingin kakak sampaikan baik untuk yang pengurus di HMJA Kabinet Prakarsa ini ataupun kepada calon-calon yang akan meneruskan himpunan ini? Oke. Pertama buat para pengurus HMJ terima kasih banyak udah berjuang sampai titik ini, udah berjuang sampai selesai. Pun gue ataupun Ferdi sebagai Kayum Wakahim juga tidak menutup kemungkinan bahwa selama berjalannya satu periode prakarsa ada kesalahan. So gue mewakili Ferdi juga ingin meminta maaf juga apabila dalam satu periode ini ada kesalahan yang gue ketahuin ataupun yang gak gue ketahuin. Dan kalian juga udah cukup keren banget, udah berjuang bertahan sampai titik ini untuk mewadahi mahasiswa jurusan akuntansi itu sendiri. Ya bertahan itu nggak gampang, gue akuin kayak gitu. Betul. Mungkin tambahan aja sedikit ya. Tadi terkait calon-calon juga, kalian perlu melihat aja sih apa sih yang kurang di periode ini gitu. Kalian bisa meriset apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat akuntansi gitu. Jadi kalau semisal dari teman-teman yang nonton video ini, apalagi dari internal HMJ itu sendiri ya, khususnya para staf yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan juga ya. Betul. Jangan pernah takut untuk bergerak, jangan pernah takut untuk mengambil decision, jangan pernah takut untuk mengambil peran, karena seperti yang gue bilang tadi, benefit akan berjalan beriringan dengan proses-proses yang ada, dengan tantangan-tantangan yang ada, itu semua beriringan gitu. Jadi jangan takut, bergerak, terus maju, itu aja sih. Oke, dan tadi dibilang jangan takut, tapi jangan lupa juga untuk menunduk ke bawah, melihat lebih luas apa sih sebenarnya yang terjadi di bawah kalian ini nantinya, kayak gitu. Betul banget. Oke, sebenarnya cukup sedih ya mendengarnya. Waduh, kenapa? Oke, mungkin aku juga mau nanya nih kak. Sebenarnya ini pertanyaannya agak offside dikit. Cuman aku mau nanya nih kak, apa sih alasan baik itu untuk Kak Ferdi ataupun Kak Adi, kayak kenapa memilih Kak Ferdi sebagai pasangan
Oke, Oh, oke. partner sih. Iya, partnernya. Oke. Partnernya Iya. sebagai Wakahim, dan kenapa Kak Ferdi juga memilih Kadi sebagai pasangan untuk Kahim gitu. Oke. Oke. Jadi pertama yang harus diketahuin ketika gua mau mewadahi mahasiswa akuntansi lebih luas, yang pertama apa? Gua harus kenal diri gue sendiri. Tuh. Yang gue kenal dalam diri gue sendiri adalah gue cukup berapi-api orang kayak gitu. Jadi kayak ketika ada permasalahan, gue harus cepat-cepat menyelesaikan, bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan ada sebuah emosional juga gitu. Dan gue melihat Ferdi orangnya tuh lebih seperti air menurut gue. Jadi dia bisa membuat gue sedikit ataupun banyak lebih tenang lagi ketika ada problem yang kita jalanin kayak gitu. Betul. Lebih dari itu ya gue pun melihat dalam diri Ferdi juga ya mudah untuk beradaptasi ataupun berbaur, dan itu sebenarnya yang dibutuhkan bagi seorang wakil untuk mengenal para organisatornya kayak gitu. Iya. Itu sih. Iya, benar sih. Ya simpelnya dari gue sendiri kenapa setuju dengan Adli ya. Kenapa kita berdua end up jadi partner gitu. Yep. Ya pasti udah dijelasin juga tadi sama Adli juga bahwa simpelnya gini sih, kita tuh saling melengkapi aja. Kita punya kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, dari kita saling mengenal satu sama lain ya kita akhirnya memutuskan gitu bahwa dari kekurangan Adli sendiri bisa gua tutupi, dan kekurangan dari gue sendiri bisa ditutupi oleh Adli juga gitu, entah dari aspek apapun, dari skill ataupun dari kepribadian dan segala macamnya. Kita saling melengkapi gitu. That's why kita berdua berakhir jadi partner gitu ya, karena kita sadar bahwa oke, sepertinya kita bisa saling melengkapi untuk menjalankan kepemimpinan ini gitu di HMJA. Oke. Dan tanpa kita sadari ternyata kita udah sampai ke akhir pertanyaan ini. Wow. Cepet ya. Kira-kira ada nggak sih kesan pesan dan juga harapan untuk HMJA untuk HMJA periode selanjutnya? Oke. Kesan menurut gue untuk HMJ Kabinet Prakarsa sendiri kayak udah berjuang cukup keras juga, terlebih kita tahu kayak periodisasi yang cukup singkat ini memaksa kita untuk beradaptasi dan berinovasi juga dan bekerja lebih keras lagi. Dan ya terima kasih atas usahanya, dan ya gue minta maaf juga sekali lagi kalau misalkan ada kesalahan. Balik lagi juga, kalian udah hebat untuk bertahan selama satu periode yang mungkin cukup melelahkan juga buat kalian. It's okay, tapi jangan lupa juga untuk mewadahi lebih jauh lagi kayak gitu. Terus ya singkatnya nggak apa-apa capek, tapi jangan sampai nyerah kayak gitu. Itu kesan dari gua. Mungkin pesannya ntar setelah Ferdi deh. Oke. Kalau kesan ya pasti kita berdua mah nggak mungkin jauh beda ya. Karena kita cukup bangga dengan Kabinet Prakarsa ya. Aku tahu kamu hebat. Waduh, udah mas. Ya pokoknya kita cukup bangga, kalian hebat udah ngejalanin satu periode ini yang mana banyak gonjang-ganjingnya, tantangannya, dan kami harap kalian nggak cuman melihat dari sisi tantangannya aja sih, lebih melihat di sisi positifnya apa yang kalian dapat gitu, karena sejujurnya itu yang bisa kalian manfaatkan di kemudian hari gitu. Karena gak mungkin kalian sudah berjuang sekeras ini, gak mungkin kalian udah mengorbankan segala sumber daya yang telah kalian kerahkan untuk HMJ maupun akuntansi, tapi itu berjalan dengan sia-sia, itu gak mungkin. Pasti ada aja
hikmah ataupun kebermanfaatan yang diberikan oleh kalian sebagai SDM HMJ ke akuntansi itu sendiri maupun ke khalayak umum gitu. Kayak gitu sih. Oke, pesannya kalau dari gue sendiri, kamu selamanya yes, enggak dong. Udah gitu lanjut Mas. Serius dulu Mas. Oke. Kalau misalkan dari gue sendiri, terlebih buat para staff juga ya, karena yang nantinya akan memegang penuh HMJ ke depannya, staff yang lanjut sebagai kahim, wakahim, kadep ataupun BPH kayak gitu. Kita nanti juga lanjut sebagai lead bank nantinya, ya juga akan mencoba untuk mengusahakan membantu kalian juga nantinya kayak gitu. Dan buat para staff yang pernah gue bilang juga gitu bahwa kaderisasi itu adalah tanggung jawab kita semua, regenerasi adalah tugas. Turunkan sedikit egomu untuk organisasimu, kalau bukan kamu siapa lagi kayak gitu. Itu sedikit pesan buat para staff nantinya. Betul banget. Kayak gitu. Udah diwakilkan sih sama Bang Adli. Kalau harapan nih Kak? Ya secara general kita mau lebih baik lagi gitu. Udah pasti lah. Lebih baik lagi, dan is okay untuk sebuah evaluasi dalam kabinet ini, tapi jangan hanya dijadikan sebagai evaluasi aja. Kalau bisa dan harus bisa untuk diimprovisasi bagaimana nantinya berjalan untuk HMJ selanjutnya kayak gitu. Iya, betul banget sih, karena harapannya ya pasti yang pertama lebih baik lagi, yang kedua itu pastinya semoga HMJ ke depannya bisa lebih beradaptasi, bisa lebih relevan dengan mungkin keadaan keadaan sekitar, sekitar kondisi ataupun- lingkungan sekitar dan Betul. segala macam. karena menurut gue sendiri sejatinya sebuah wadah itu harus menyesuaikan apa yang diwadahi gitu, yang mana kita sebagai HMJ juga harus melihat nih apa yang dibutuhkan oleh teman-teman akuntansi ataupun stakeholder ataupun ya ibaratnya accounting family lah, apa yang dibutuhkan gitu. Dan semoga hal itu bisa terus tercapai di kedepannya, dan semoga bisa lebih memuaskan lagi daripada periode ini kayak gitu sih. Oke. Keren banget untuk kesan-kesan dan juga harapannya. Alright, mungkin kita applause buat diri kita masing-masing. Tadi pertanyaannya sebagai penutup juga Kak untuk podcast hari ini. Dan aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih kepada Kak Adi dan juga Kak Ferdi telah meluangkan waktunya, dan semoga dengan apa yang sudah Kak Ferdi dan juga Kak Adi jelaskan dan juga sudah tadi kita sempat sharing session kali ya, kita berbagi pandangan dapat memberikan inovasi, dan bukan inovasi ini, inspiratif dan juga motivasi kepada teman-teman yang ingin mengambil peran di jurusan akuntansi ke depannya. Itu sih Kak. Mungkin sebelum kita closing, kita tagline sekali lagi. Boleh. Masih ingat kan ya Kak? Masih ingat. Betul, masih ingat. Counting on Air, Suara akuntansi yang menginspirasi. bye bye, see you guys. Dadah.